Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Hasna. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan membacakan resume minggu ke-12 mata kuliah Komunikasi Perpajakan. Judul pembahasan kita pada kali ini yaitu Surat Menyurat dalam Perpajakan di Era Digital 4.0. Surat adalah sebuah media berupa kertas yang berisikan sejumlah informasi, pesan maupun tanggapan yang sesuai dengan maksud dan tujuan dari penulis surat yang disampaikan kepada pihak lain sebagai penerima. Fungsi surat. Fungsi utama sebuah surat adalah sebagai sarana berkomunikasi secara tidak langsung dalam bentuk tertulis yang mudah dilakukan baik dari jarak jauh maupun dari jarak dekat dengan biaya yang mudah. Dibandingkan dengan media lisan, penyampaian berita melalui surat lebih mudah. Karena ini, isi surat dapat dikoreksi atau diteliti kembali sebelum surat itu disampaikan atau dikirimkan kepada pihak penerima. Fungsi surat yang lebih spesifik yaitu sebagai bukti tertulis, karena surat merupakan sarana komunikasi secara tertulis yang dapat dijadikan sebagai bukti yang mempunyai kekuatan hukum. Kedua, sebagai wakil atau lembaga pribadi dari pembuat surat yang membawa pesan, misi, atau informasi yang hendak disampaikan kepada penerima. Yang ketiga, sebagai pegangan untuk bertindak dan titik tolak untuk kegiatan. Yang keempat, sebagai catatan atau dokumentasi historis dalam bahan pengingat seseorang dalam kegiatan atau aktivitasnya, di mana lalu yang bisa dipergunakannya untuk melakukan kegiatan selanjutnya. Jenis-jenis surat. A. Surat pribadi. Surat pribadi adalah surat yang digunakan untuk kepentingan pribadi atau bisa dibilang surat yang tujuannya hanya untuk seseorang. Surat ini yang ditujukan antara sesama teman atau keluarga. Ciri-ciri dari surat pribadi yaitu tidak menggunakan kop surat, tidak ada nomor surat, salam pembuka dan penutup bervariasi. Menggunakan bahasa sesuai dengan keinginan dari penulis. Format tulisan surat bebas sesuai dengan keinginan penulis juga. B. Surat resmi. Surat resmi ialah sebuah surat yang digunakan untuk kepentingan resmi, baik perseorangan, instansi, maupun organisasi. Misalnya undangan, surat edaran, dan surat pemberitahuan. C. Surat niaga. Surat niaga adalah surat yang digunakan bagi badan yang menyelenggarakan kegiatan usaha niaga seperti usaha industri, bisnis, dan usaha jasa. Biasanya, surat niaga dibuat oleh perusahaan untuk mencari keuntungan. Surat ini sangat berguna untuk membangun hubungan dengan pihak luar, sehingga harus disusun dengan baik dan benar. Ada beberapa macam surat niaga ada beberapa surat yang termasuk ke dalam surat niaga, yaitu surat jual beli, kwitansi, dan surat perdagangan. Surat niaga juga format tulisan hampir sama dengan surat resmi. Unsur-unsur surat yang pertama yaitu surat resmi. Kepala surat atau kop surat, tanggal pengiriman, nomor surat, hal atau perihal, lampiran, alamat yang akan dituju, salam pembuka, isi surat, penutup surat, tanda tangan pengirim surat, dan tembusan. Surat tidak resmi. Tanggal pengiriman surat, alamat surat, salam pembuka, isi surat, penutup, dan tanda tangan pengirim surat. Contoh surat dalam perpajakan salah satunya yaitu surat kuasa pajak. Guna mempermudah WP atau wajib pajak atas PKP atau pengusaha kena pajak menjalankan urusan kewajiban pajaknya. DJP membolehkan wajib pajak menunjuk seseorang atau pihak lain yang lebih paham untuk mengurus perpajakannya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.